Halo, berjumpa di kelompok 6. Kenalkan, nama aku Michael. Aku Iza. Aku Erik. Aku Randy. Halo guys, kita lagi duduk-duduk di gedung Siola. Wait. Ngomong-ngomong gedung Siola sendiri itu apa sih sejarahnya? Sini aku jelasin. Awalnya gedung Siola itu sebagai tempat perdagangan dan itu dimiliki oleh pengusaha Inggris. Awalnya sebagai perdagangan tekstil, contohnya baju, kain, pakaian. Nah, di pengusaha Inggris itu memiliki ide untuk menjualkan barang impor dari negaranya Inggris. Di saat itu juga Wes ya, kita kamu panjang lebar, jadi simak video ini. Oke. Mungkin kalian di sana tak bayang tahu mengenai apa dan bagaimana Gedung Siola. Gedung Siola merupakan salah satu aset bersejarah yang dimiliki oleh kota Surabaya. Kisah mengenai Gedung Siola bermula pada tahun 1877, yaitu ketika investor berkebangsaan Inggris bernama Robert Lightlaw membangun gedung tersebut untuk dijadikan tempat bisnisnya sebagai pusat perkuliahan yang dinamai Head English Warehouse. Masa kejayaan keluarga Lightlaw berakhir di sektor perdagangan pada tahun 1935. Ini terjadi setelah pemiliknya meninggal. Kemudian Jepang masuk ke Nusantara. Gedung tersebut dibeli oleh pengusaha asal Jepang. Pengusaha itu mengubah nama gedung menjadi Toko Chiyoda yang menjual aneka tas dan juga koper. Ketika sekutu datang ke tanah Surabaya, Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu, masa jaya Chiyoda pun berakhir. Toko Chiyoda pun ditutup dan gedung pun menjadi kosong. Saat perang pada November tahun 1945, Gedung Chiyoda digunakan sebagai markas dan basis pertahanan rakyat Surabaya dari gempuran pasukan sekutu. Gedung itu pun akhirnya dijadikan sasaran tembakan tank-tank pasukan sekutu hingga membuatnya rusak dan terbakar. Setelah perang berakhir, gedung tersebut dibiarkan menjadi gedung rusak dan tak terurus. Pertempuran yang mengerikan tersebut menyebabkan para pejuang membumi hanguskan gedung itu. Lalu pada tahun 1960 setelah merdeka, gedung tersebut direnovasi dan berganti nama menjadi Toko Siola. Nama tersebut diambil dari singkatan nama kongsi pemiliknya, antara lain Suemitro Ing Wibisono, Ong Liem Ang. Toko Siola mulai dibuka dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Dan pada tahun 1998, Gedung Siola ditutup lantaran tidak mampu bersaing dengan tempat perbelanjaan modern pada saat itu, seperti Pasar Antum, Pasar Turi, Plaza Surabaya, dan Tunjungan Plaza. Setelah gedung tersebut mengalami perubahan fungsi, nama, dan juga sering gagal dijadikan tempat bisnis, pada akhirnya gedung itu dikembalikan kepada Pemkot Surabaya. Pada tahun 2015, pemerintahan kota atau Pemkot Surabaya kini sudah menetapkan fungsinya sebagai Museum Surabaya. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat tentang berdirinya Gedung Siola yang berawal dari gedung perkuliahan, toko tas, toko kain, koper, dan menjadi saksi pertempuran rakyat Surabaya hingga sekarang menjadi aset Pemkot Surabaya.